Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Meliza Putri dari kelas 1A Prodi D3 Kebidanan, Poltekkes Jakarta 3. Di sini, saya ingin memaparkan pembahasan tentang yang pertama itu ada antibiotik dan yang kedua itu ada emesis. Nah, yang pertama ini ada antibiotik. Pengertian antibiotik adalah suatu zat kimia yang dihasilkan oleh bakteri ataupun jamur yang berkhasiat obat apabila digunakan dalam dosis tertentu dan berkhasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman dan toksisitasnya tidak berbahaya bagi manusia. Nah, penggolongan antibiotik. Yang pertama ini ada penicillin. Penicillin adalah kelompok agen bakterisida. Antibiotik ini digunakan untuk mengobati infeksi yang berkaitan dengan kulit, gigi, mata, dan lain-lain. Nah, yang kedua ini ada cephalosporin. Antibiotik ini sama seperti dengan penisilin. Antibiotik ini mampu mengobati berbagai infeksi bakteri yang tidak dapat diobati oleh penisilin, seperti meningitis. Nah, yang ketiga ini ada aminoglikosida. Jenis antibiotik ini menghambat pembentukan protein bakteri. Makanya biasanya antibiotik ini diberikan untuk mengobati tipes atau pneumonia. Nah, yang keempat ini ada makrolid. Makrolid ini mencegah biosintesis protein bakteri dan biasanya diberikan untuk mengobati pasien yang sensitif terhadap penicillin. Nah, biasanya itu digunakan untuk mengobati infeksi saluran pernafasan dan saluran lambung. Yang kelima ini ada sulfonamida. Golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri, bekerja dengan cara mengganggu pembentukan asam folat. Nah, selanjutnya ini ada fluoroquinones. Antibiotik ini adalah satu-satunya kelas antibiotik yang secara langsung menghentikan sintesis DNA karena mudah diserap oleh tubuh. Nah, yang ketujuh ini ada tetrasiklin. Antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi seperti infeksi telinga tengah, saluran pernafasan, saluran kemih, dan lain-lain. Nah, yang kedelapan ini ada polipeptida. Nah, antibiotik ini bekerja dengan cara mengganggu kerja lapisan terluar dari sel bakteri sehingga pertumbuhan bakteri terhambat. Selanjutnya ini ada mekanisme kerja. Mekanisme kerja antibiotik itu yang pertama menghancurkan dinding tubuh bakteri. Nah, yang kedua mengganggu proses reproduksi bakteri. Yang ketiga itu menghentikan produksi protein dari bakteri. Mekanisme kerja antibiotik akan langsung dimulai setelah mengonsumsinya. Namun, kapan gejala atau rasa sakit bisa membaik sangat bergantung kepada kondisi tubuh serta karakteristik dari bakteri yang menyerang di tubuh kita. Nah, ini ada contoh obat antibiotik. Yang pertama itu ada amoksisilin, yang kedua ada cefadroxil, yang ketiga ada eritromycin, yang keempat ada tetrasiklin. Aplikasi dalam pengobatannya, yang pertama itu ada amoksisilin. Nah, amoksisilin ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada amoksisilin per oral, dan yang kedua ada amoksisilin injeksi. Untuk amoksisilin per oral, pada infeksi bakteri yang rentan, diberikan dosis 250 sampai 500 mg tiap 8 jam atau 500 sampai 875 mg tiap 12 jam. Nah, selanjutnya untuk amoksisilin injeksi, untuk infeksi bakteri yang rentan, diberikan dosis 500 mg tiap 8 jam, disuntikan melalui otot atau melalui pembuluh darah atau infus lambat. Yang kedua ini ada ciprofloxacin. Ciprofloxacin itu terbagi menjadi dua. Ada ciprofloxacin tablet dan kaplet, dan ada ciprofloxacin injeksi. Untuk ciprofloxacin tablet dan kaplet, pada infeksi saluran pernafasan ringan atau sedang, diberikan dosis sebanyak 500 mg per 12 jam, dan untuk yang parah atau terkomplikasi diberikan 750 mg per 12 jam. Nah, untuk ciprofloxacin injeksi, pada sinusitis akut, dosis pemberian sebesar 200 mg yang diberikan sebanyak 2 kali sehari,
Dan untuk pada infeksi saluran kencing, dosis pemberian sebesar 200 mg yang diberikan sebanyak 2 kali sehari. Yang ketiga ini ada eritromisin. Eritromisin ini merupakan obat keras sehingga pada setiap pembeliannya harus menggunakan resep dokter. Selain itu, dosis harus dikonsultasikan dengan dokter atau apoteker. Nah, dosisnya itu dewasa diberikan 1-2 gram per hari dan untuk anak-anak dosisnya itu 30-50 mg per kilogram berat badan per hari. Yang keempat ini ada tetrasiklin. Untuk infeksi yang rentan, diberikan dosis untuk dewasa 250-500 mg setiap 6 jam, dan untuk anak usia di atas 8 tahun, diberikan dosis 25-50 mg per kilogram berat badan setiap hari dalam dosis terbagi 6 jam. Nah, yang kedua ini ada emisis. Penyebab emisis itu, satu, adanya peningkatan hormon korionik, yang kedua, adanya peningkatan hormon progesteron, yang ketiga, kekurangannya vitamin B6, dan yang keempat, meningkatnya sensitivitas pada bau. Mekanisme terjadinya mual sampai muntah, yang pertama itu, kemoreseptor triguerzon atau CTZ berada di bagian luar sawar darah otak dirangsang oleh stimulus emetogenik di darah atau cairan cerebrospinal. Nah, yang kedua ini, sistem vestibular penting dalam motion sickness melalui syaraf kranial 8. Nah, yang ketiga, syaraf aferen vagal dan spinal dari GIT, iritasi dari mukosa gastrointestinal oleh kemoterapi, terapi radiasi, distensi atau infeksi gastroenteritis akut. Setelah itu pelepasan serotin mukosa dan aktivitasnya dilanjutkan oleh stimulasi syaraf aferen vagal yang menuju pusat muntah dan CTZ. Nah, yang keempat ini ada SSP, berperan dalam muntah melalui gangguan psikiatri, stres, dan antisipasi muntah sebelum kemoterapi kanker. Nah, ini ada golongan obatnya. Yang pertama ada antagonis serotin 5-HT3, yang kedua ada kortikosteroid, yang ketiga ada antagonis reseptor neurokinin, yang keempat ada penotiazines dan butyropenones, yang kelima ada substituted benzamidase, yang keenam ada H1 antihistamines dan anticholinergic drugs, yang ketujuh ada benzodiazepines, yang kedelapan ada cannabinoids. Nah, ini untuk contoh obat serta pengaplikasiannya. Yang pertama ini ada domperidon. Domperidon ini bekerja dengan mempercepat gerakan saluran pencernaan sehingga makanan di lambung lebih cepat menuju usus, akibatnya rasa mual dapat berkurang. Nah, untuk pengaplikasiannya itu untuk pada dewasa 10 mg 3 kali sehari dan untuk anak-anak di bawah 12 tahun atau di bawah 35 kg diberikan 250 mikrogram 3 kali sehari. Nah, yang kedua ini ada metoclopramide HCl. Obat ini bekerja dengan cara mengosongkan lambung sehingga mengurangi rasa mual dan mencegah muntah. Untuk pengaplikasiannya diberikan dosis pada dewasa yaitu 10 mg 3 kali sehari dan untuk anak-anak 0,1 sampai 0,15 mg per kilogram berat badan 3 kali sehari. Nah, yang ketiga ini ada promethazine. Obat ini bekerja dengan cara menghambat kerja histamin sehingga bisa meredakan gejala akibat reaksi alergi. Untuk pengaplikasiannya pada dewasa diberikan 12,5 sampai 25 mg 4 kali sehari dan untuk anak-anak usia 5 sampai 10 tahun diberikan 12,5 sampai 37,5 mg per hari. Nah, yang terakhir ini ada ondansetron. Obat ini
bekerja dengan menghambat ikatan serotin pada reseptor 5-HT3 sehingga membuat pengguna tidak mual dan berhenti muntah. Untuk pengaplikasiannya, pada dewasa diberikan 4 mg melalui injeksi intravena dan untuk anak usia di atas 1 bulan dengan berat badan di bawah 40 kg diberikan dosis 0,1 mg per kilogram berat badan melalui injeksi intravena. Dan untuk anak usia di atas 1 bulan dengan berat badan di atas 40 kg yaitu diberikan 4 mg melalui injeksi intravena. Cukup sekian pemaparan materi tentang antibiotik dan emesis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.